Sekarang masih di kebun ya. Judul video kali ini apa ya? Kayak kompos daun kali ya, kompos daun sama kompos ranting-ranting kayu. Jadi di kebun yang baru kita ambil ini, tanahnya lumayan subur walaupun ini bukan daerah pegunungan. Karena di sini itu dulunya adalah hutan ya, hutan sama kebun karet. Dan ini nggak pernah terkena herbisida, Roundup, Gramason dan sebagainya. Apalagi pupuk kimia dan pestisida. Jadi ini benar-benar kebun karet yang ditanam aja terus udah dibiarin. Oke, ditemani secangkir kopi. Dibuat simpelnya kayak gini. Kalian bisa lihat tanah ini. Tanah permukaan ini. Ini terdiri dari kompos daun dan kompos ranting-ranting kayu. Walaupun kelihatannya keras, tapi ini subur. Ini enggak terlalu keras. Bisa kalian lihat. Ini bukan tanah dari awalnya ya. Ini adalah pelapukan dari daun yang sudah mengering. Dan kompos kayu seperti ini. Ranting-ranting. Untuk lebih gampangnya kayak gini. Kalau misalkan kita ngumpulin daun-daun seperti ini, daun-daun kering dan ranting-ranting kecil, ditumpuk, mau dikasih bakteri atau enggak, itu ditumpuk aja kayak gini. Walaupun prosesnya emang lama, nanti jadinya bakal seperti lapuk dulu. Nanti bakal jadi seperti ini. Setelah beberapa lama nanti menjadi seperti tanah. Dan dia udah siap dipakai dan mengandung unsur hara yang banyak. Nanti ujung-ujungnya seperti ini. Ini kemarin digali, nggak digali sih, diuruk untuk nutupin pembakaran ini biar apinya nggak kemana-mana. Jadi hutan udah ngajarin kita untuk memproduksi pupuknya sendiri. Kenapa kita harus repot-repot ya kan? Makanya di video yang kemarin kita udah bahas, kalau kalian punya lahan atau nyewa atau lahan baru, kalian ngebuka dengan cara bakar kayak ini, itu sebenarnya rugi. Dan kalau ada yang nanya kenapa lahan ini bakar, ya ini bukan punya pribadi. Jadi kita cuma sebagai pengurus di sini. Tentu ini pembukaan lahannya terserah yang punya kebun ya. Cuma kalau di sistem organik, kalian membuka lahan seperti ini dengan ditebang habis dan dibakar, plusnya itu cepat ya, cepat dibakar dan ini kayunya habis, nggak perlu diangkat-angkat kayak gini ke pinggir, nggak perlu capeknya dikit lah, ada capeknya, bakar beres, kaki ini langsung ditanam. Plusnya kayak gitu. Tapi minusnya kita kekurangan unsur hara ya, bakteri, jamur di dalamnya, sama karbon daun kayak bekas-bekas daun mati, bekas-bekas ranting mati, itu semuanya ikut terbakar. Jadi sebenarnya kalau untuk perkebunan organik ini kurang cocok di cara seperti ini. Walaupun nanti di kemudian harinya bakalan bagus lagi, karena kita nggak kasih kimia sama sekali, itu full organik. Bahkan kita pun malas ngasih pupuk. Jadi kita mau nggak mencoba ya, ini udah pernah dilakuin sebenarnya, mau mengulangi berkebun dengan cara ditanam
terus tinggal panen kayak gitu. Walaupun awal-awal hasilnya mungkin nggak sebanyak yang konvensional yang pakai kimia atau yang pakai pesan satu truk kotoran sapi, kotoran kambing, ayam. Tapi di sini kita lebih ngandalin sebenarnya yang kayak gini. Setelah kita tanam, rongga-rongga di sebelahnya seperti jagung atau cabai rawit pun dikasih ini. Jadi layernya ini tipis aja. Kayak gitu. Seperti ini ini singkong kan tumbuhnya gampang ya. Singkong, ada pinang. Nah, ini seperti ini. Ini kita biarin di sini. Dia bakal jadi material organik untuk tanah ini. Jadi nanti bakal diurai sama cacing, serangga, mungkin bakteri dan yang lain-lain, jamur. Jadi dia bakal ngasih nutrisi ke tanaman yang kita tanam. Ya ibarat singkong lah. Singkong kita tanam gitu aja tumbuh kan. Kayak pisang juga. Pisang ini kemarin kebakar nih. Kita tanam, udah kita biarin aja, kita nunggu panen. Ya, kayak gitu. Jadi kalau kalian ada pemula yang baru mau jadi petani atau berkebun, mulai aja deh. Mulai, nggak usah pikirin pupuk segala macam. Yang penting tanahnya nggak kalian kasih racun rumput atau herbisida, Roundup, Gramason atau apapun. Kalau kalian mau pakai cara organik. Jadi udah dibersihin pakai arit, pakai parang, pakai mesin rumput bebas, pakai chainsaw, gergaji mesin. Tapi asal jangan kalian racun ya. Soalnya kalau kalian kasih herbisida, berarti kalian mulainya itu nggak usah ke organik, kalian harus ngikutin cara kimia. Karena kalau kalian masukin herbisida, terutama Roundup, itu bakal ngancurin tekstur-tekstur yang ada di tanah dan binatang-binatang yang akan ngebantu, sama mikroorganisme yang bakal ngebantu ke suburan tanaman. Jadi kalian butuh urea sebagai pengganti atau Ponska, NPK atau semacamnya. Jadi kalian judulnya nggak organik lagi kalau kalian mulai ngebuka lahan dengan disemprot. Emang sih simpel dan kebanyakan orang milihnya cara kayak gitu. Tapi kembali lagi, kenapa channel ini dibikin, kenapa saya mutusin jadi petani, karena mau memakai cara organik, yaitu maksudnya ditanam dengan cara yang seperti orang-orang dulu. Jadi bahkan lebih memupuk pun enggak, karena agak malas ya. Jadi kita tanam aja semua. Dan bibitnya kita puterin lagi ke sini. Karena bibit lokal, maksudnya ketika kita panen jagung, biji dari jagung kita tanam lagi jadi bibit di sini. Karena bibit lokal itu lebih kuat, tahan hama dan bandel biasanya. Oke, paling sekian dulu tentang video kompos daunnya ya. Ini bukan tutorial sih, tapi mencoba ngeliatin alurnya. Makanya kalau kalian lihat hutan itu nggak ada yang nyiram, nggak ada yang mupuk, tapi subur. Kayak pohon duren, pohon jengkol, pete yang ada di hutan kayak gini, subur, berbuah bagus, bahkan tanpa perawatan sama sekali.